Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan channel dakwah dan wisata, channel Ajo Sutarjo. Kita ketemu lagi, mudah-mudahan pertemuan ini selalu membawa hikmah, selalu membawa manfaat, dan juga tak kalah pentingnya senantiasa dengan pertemuan ini, walaupun lewat video ini kita bisa bersilaturahim, saling kasih sayang di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat kita semua, dan semoga rahmat Allah juga selalu melimpah kepada kita semua. Begitu juga keberkahan juga senantiasa selalu kita dapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku semua yang berbahagia di mana saja Anda berada, kali ini kita akan bincang-bincang atau ngobrol atau apa ya namanya, saling ingat-mengingatkanlah di antara kita sebagai manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa sifat manusia al-insan mahlul khata wa nisyan, bahwa manusia itu memang gak luput dari kesalahan dan kelupaan, mesti itu. Tak ada gading yang tak retak. Jadi gak ada manusia yang benar terus, kecuali Rasul, memang dia sifatnya maksum. Kalau kita manusia kemungkinan besar akan berbuat salah, disengaja maupun tidak. Itulah perlunya kita harus senantiasa istighfar dengan mengucapkan astagfirullahaladzim. Sebagai seorang beriman, apabila merasakan dirinya melakukan kesalahan, khilafan, dan dia bersegera untuk memohon ampun kepada Allah. Saudaraku yang berbahagia, untuk kesempatan ini mungkin kita akan sampaikan tentang perbedaan antara ilmu dan harta. Mungkin kebanyakan kita itu yang namanya ilmu itu nomor 2. Bahkan ada orang yang kalau kita tanya, kita ini hidup untuk makan atau makan untuk hidup? Tapi tidak sedikit di antara kita mungkin ada yang menjawab hidup untuk makan. Jadi hidupnya hanya untuk makan. Subhanallah, bahwa dengan moto seperti itu maka tidak istilahnya, maka orang yang hidup untuk makan pasti hidupnya diisi bagaimana mencari harta sebanyak-banyaknya. Padahal ilmu dan harta itu perbedaannya langit dan bumi. Kalau kita memiliki ilmu, niscaya ilmu itu akan menyelamatkan kita. Ilmu akan cenderung memberikan masuk ke dalam surga. Dengan ilmu kita akan selamat dunia dan akhirat. Sementara apabila harta yang kita cari, sementara harta itu cenderung mengajak ke neraka, cenderung untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah, atau bahasa jelasnya adalah cenderung mengajak untuk melanggar. Karena dengan harta dia merasa berkuasa, dengan harta dia merasa berbuat apa saja sesuka hatinya, tanpa mempertimbangkan kaedah-kaedah yang benar maupun yang salah. Saudaraku sekalian, mungkin di sini kita akan sampaikan bahwa kita kalau punya harta itu kita akan menjadi budak daripada harta itu sendiri. Contohnya begini, kita punya katakan satu bongkah emas atau satu bongkah berlian, apalah namanya, barang berharga itu, kita simpan dalam brankas. Khawatir hilang, brankas itu kita kunci. Kuncinya pun ada 2 macam. Kemudian brankas itu kita taruh kamar, yang menurut kita kamar itu adalah kamar yang cukup aman lah, dan kamar itu pun punya kunci. Artinya apa? Bahwa brankas itu sudah terkunci 3 lapis. Brankas itu sendiri, brankas punya kunci 2 macam, pintu kamar, dan kamar itu mesti ada dalam rumah, dan rumah punya pintu utama itu pun ada kuncinya.
Maka untuk menjaga harta kita harus mengunci 4 lapis. Rumah itu dipagari dan tidak mungkin pagar itu tidak ada kuncinya. Maka pagar itu dikunci kembali sehingga 5 lapis kita untuk menjaga harga itu. Sementara ilmu itu akan menjaga kita. Dengan ilmu kita tahu bisa membedakan mana baik mana yang buruk. Dengan ilmu kita bisa melaksanakan perintah Allah. Karena ilmu itulah suatu pengetahuan yang tadinya kita tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti, yang tadinya tidak faham menjadi faham dengan adanya ilmu. Oleh karena itu Islam mengajarkan bahwa kewajiban buat manusia adalah menuntut ilmu, bukan mencari harta. Sementara harta itu adalah memang sudah diberikan oleh Allah tanpa kita minta. Bahkan ada mengibaratkan, ini informasi dari Rasulullah, apabila kita sholat subuh berjamaah tepat waktu, itu nilainya sama dengan bumi dan isinya, subhanallah. Cuma karena kita memang belum bisa meresapi, memahami dan mendalami ilmu itu, sehingga kita kadang-kadang menganggap sepele sholat subuh berjamaah itu. Saudaraku sekalian yang berbahagia, jadi kita senantiasa berkewajiban menuntut ilmu. Harta adalah merupakan bonus dari Allah, tanpa diminta Allah sudah menyediakan. Dan apabila kita memiliki ilmu dan dekat kepada Allah, senantiasa dunia dan akhirat kita akan raih. Karena dalam hadis katakan, kalau kita minta dunia, maka Allah akan berikan dunia. Tapi kalau kita mengharap akhirat, maka dunia pun akan diberikan oleh Allah, nggak cuma akhirat. Demikian barangkali yang bisa kita renungkan, mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya sendiri dan juga para pendengar di mana saja berada. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir batin sehingga kita mampu memilah mana yang hak dan mana yang batil. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.